Pernah nggak sih kamu merasa udah melakukan segalanya, tapi tetap merasa ada yang salah? Kamu kerja keras, kamu belajar lebih banyak, kamu ikut tren ini itu, tapi anehnya, hidup terasa semakin berat. Apa mungkin ada yang salah? Jawabannya bukan di luar sana, bukan dunia dan bukan orang lain. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri, lebih tepatnya, ego kita. Dan itu yang akan kita bahas di video ini. Kali ini, kita akan membahas sebuah buku luar biasa karya Ryan Holiday, yaitu Ego is the Enemy. Di video ini, kita akan belajar kenapa ego adalah musuh terbesar kita, bagaimana ego diam-diam menghancurkan karir, hubungan, dan kebahagiaan, serta strategi bagaimana cara mengendalikannya. Dan gak cuma itu, kita juga bakal tambahkan inspirasi dari beberapa penelitian ilmiah dan filosofi kuno. Jadi, pastikan kamu nonton sampai habis. Ketika mendengar kata ego, banyak orang mungkin mengaitkannya dengan kepercayaan diri. Namun, Ryan Holiday dalam bukunya Ego is the Enemy menjelaskan bahwa ego bukanlah rasa percaya diri. Ego adalah sesuatu yang lebih halus, lebih berbahaya, dan lebih merusak dari sekadar keyakinan pada diri sendiri. Ego adalah dorongan dalam diri kita yang membuat kita merasa perlu membuktikan sesuatu kepada orang lain. Ia adalah suara kecil di dalam kepala kita yang berkata, "Aku harus terlihat lebih baik dari mereka," atau "Aku harus menunjukkan kalau aku lebih pintar dari orang lain." Suara inilah yang seringkali mengarahkan kita ke jalan yang salah. Salah satu kesalahpahaman terbesar tentang ego adalah menganggapnya sebagai sesuatu yang hanya muncul pada orang yang sombong atau narsistik. Padahal, ego bisa muncul di siapa saja, bahkan pada mereka yang terlihat rendah hati dari luar. Ego tidak selalu berwujud kesombongan yang mencolok. Sebaliknya, ia bisa bersembunyi dalam keinginan kita untuk dipuji, rasa ingin menang, atau kebutuhan untuk diakui orang lain. Bayangkan seseorang yang merasa tidak dihargai di tempat kerja, lalu ia mulai mencari validasi dari atasan atau rekan kerjanya. Keinginan untuk diakui inilah yang lahir dari ego, meskipun dari luar terlihat sebagai kebutuhan yang wajar. Ryan Holiday menjelaskan bahwa ego hadir dalam 3 fase besar dalam kehidupan kita. Saat kita mengejar impian, saat kita telah meraih kesuksesan, dan saat kita mengalami kegagalan. Mari kita bahas satu persatu. Fase pertama adalah saat kita mengejar impian. Di fase ini, kita cenderung merasa bahwa kita harus membuktikan diri. Banyak dari kita ingin membuktikan kepada orang tua, teman, atau bahkan dunia bahwa kita mampu. Ini adalah fase di mana banyak orang jatuh ke perangkap pencapaian kosong. Kita bekerja keras bukan karena kita benar-benar ingin mencapai sesuatu yang bermakna, melainkan karena ingin mendapat pengakuan dari orang lain. Akibatnya, kita mulai mengukur kesuksesan kita berdasarkan standar orang lain, bukan standar kita sendiri. Inilah kenapa banyak orang terjebak dalam lingkaran perbandingan sosial di media sosial. Mereka membandingkan hidupnya dengan pencapaian orang lain dan merasa perlu mengejar ketertinggalan. Fase kedua adalah saat kita sudah sukses. Ironisnya, di titik ini, ego bisa menjadi lebih berbahaya. Ketika kita telah meraih kesuksesan, ego seringkali membisikkan, "Aku sudah berhasil, aku tahu segalanya." Akibatnya, kita merasa tak lagi perlu belajar. Kita mulai meremehkan kritik, mengabaikan nasihat, dan percaya bahwa setiap keputusan yang kita buat pasti benar. Dalam dunia bisnis, ini sering terlihat pada para pemimpin yang awalnya rendah hati tetapi kemudian menjadi otoriter setelah perusahaannya tumbuh besar. Banyak kasus CEO sukses yang kehilangan bisnis mereka karena mereka menolak mendengar masukan dari timnya. Rasa, "You tidak butuh bantuan," ini adalah produk dari ego. Fase ketiga adalah saat kita menghadapi kegagalan. Ini adalah fase yang paling sulit karena di titik ini ego kita terluka. Ketika kita gagal, ego kita tidak ingin mengakuinya. Alih-alih menerima kenyataan dan belajar dari kesalahan, kita malah mencari kambing hitam. Kita menyalahkan bos, rekan kerja, situasi, atau bahkan nasib buruk. Alih-alih bertanya, "Apa yang bisa aku perbaiki dari diri sendiri?" Kita lebih sering bertanya, "Kenapa dunia ini tidak adil?" Inilah yang membuat banyak orang terjebak dalam siklus kegagalan yang terus berulang. Lebih menarik lagi,
Konsep ego ini sejalan dengan temuan ilmiah. Penelitian dari University of California memperkenalkan fenomena yang disebut efek Dunning-Kruger. Ini adalah bias kognitif di mana orang yang memiliki keterampilan rendah di suatu bidang cenderung melebih-lebihkan kemampuannya. Sebaliknya, orang yang benar-benar ahli justru lebih merendahkan kemampuannya. Dalam konteks ego, efek ini menjelaskan mengapa orang yang baru belajar sesuatu sering merasa sudah tahu segalanya. Mungkin kamu pernah melihat seseorang yang baru belajar trading atau investasi selama 2 bulan, tapi dia sudah bertindak seolah-olah dia pakar keuangan. Ini adalah ego yang berbicara. Mereka merasa pintar hanya karena tahu sedikit, padahal ilmunya baru di permukaan. Dan inilah bagian yang paling mengerikan. Ketika ego mulai tumbuh, kita berhenti belajar. Ego memberi ilusi bahwa kita sudah tahu segalanya. Ketika kita merasa sudah cukup pintar, kita mulai menutup diri dari kritik. Kita mulai menganggap saran dari orang lain sebagai omong kosong. Padahal, kritik dan umpan balik adalah 2 hal yang paling kita butuhkan untuk berkembang. Tapi sayangnya, ego kita tidak suka dikritik. Ia ingin selalu merasa benar. Ryan Holiday menyebutkan bahwa kerendahan hati adalah obat dari ego. Seorang filsuf stoik bernama Epictetus pernah berkata, orang bijak memiliki 2 telinga dan 1 mulut, jadi gunakanlah sesuai porsinya. Artinya, kita perlu lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ego membuat kita banyak bicara, tetapi kerendahan hati membuat kita lebih banyak mendengar. Dengan mendengar, kita belajar dari orang lain. Dengan mendengar, kita menerima masukan yang bisa membuat kita lebih baik. Untuk mengalahkan ego, kita harus siap menerima bahwa kita tidak tahu segalanya. Kita harus siap menjadi seorang murid seumur hidup. Inilah alasan mengapa Ryan Holiday menyebut ego sebagai musuh. Sebab, jika dibiarkan, ego akan membuat kita sombong saat sukses, rapuh saat gagal, dan terobsesi saat mengejar impian. Ego adalah penghalang terbesar kita dalam mencapai kebijaksanaan sejati. Jadi, langkah pertama dalam perjalanan ini adalah mengenali ego kita sendiri. Mungkin kita selama ini berpikir, aku nggak sombong kok, atau aku cuma ingin membuktikan bahwa aku bisa. Tapi sesungguhnya, itulah cara ego menyamar. Ia tak selalu tampak besar dan mencolok. Terkadang, ia menyelinap ke dalam pikiran kita tanpa kita sadari. Terkadang, ia hadir dalam bentuk keinginan untuk membuktikan sesuatu. Sampai di sini, ada satu pertanyaan penting yang perlu kita tanyakan pada diri sendiri. Apakah aku mengejar sesuatu karena aku benar-benar menginginkannya? Atau hanya karena aku ingin membuktikan kepada orang lain bahwa aku bisa? Jawaban dari pertanyaan ini mungkin akan mengejutkanmu. Ego adalah musuh dalam selimut. Ia tidak hanya memperdaya pikiran kita, tetapi juga secara perlahan menghancurkan hidup kita tanpa kita sadari. Dalam bukunya Ego is the Enemy, Ryan Holiday mengisahkan banyak cerita nyata yang menggambarkan betapa berbahayanya ego. Salah satunya adalah kisah seorang CEO yang mendirikan startup teknologi besar. Pada awalnya, sang CEO dikenal sebagai pemimpin yang rendah hati dan selalu mendengarkan masukan dari timnya. Pola pikirnya terbuka, ia menghargai pendapat orang lain, dan itulah yang membuat perusahaannya berkembang pesat. Tapi seiring berjalannya waktu, kesuksesan itu mulai mengubah dirinya. Berbagai penghargaan datang, media mulai meliputnya, namanya mulai dikenal publik, dan egonya pun tumbuh. Ia merasa tak lagi membutuhkan nasihat dari timnya. Aku yang membangun semua ini, aku yang paling tahu cara menjalankannya, pikirnya. Karena merasa dirinya sudah di atas, ia menutup telinganya dari peringatan tim. Ketika masalah mulai muncul, timnya mencoba mengingatkan, tetapi ia mengabaikan mereka. Mereka tidak tahu apa-apa, aku yang memimpin di sini, katanya dalam hati. Dan seperti cerita klasik yang sering kita dengar, perusahaan itu akhirnya bangkrut. Bukan karena kurangnya sumber daya, bukan karena kurangnya inovasi, tetapi karena egonya menghalangi dirinya untuk mendengarkan masukan dari orang lain. Cerita ini mungkin terdengar familiar, dan sebenarnya kita bisa melihat pola ini terjadi di sekitar kita. Coba pikirkan seseorang yang kamu kenal yang dulu terbuka terhadap kritik, tapi setelah mencapai kesuksesan,
Mereka tiba-tiba berubah menjadi orang yang keras kepala dan sulit menerima saran. Atau mungkin, kamu sendiri pernah berada di posisi itu. Ini bukan sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Ego bertumbuh seiring dengan kesuksesan kita, dan tanpa kita sadari, ego mulai mengambil alih kendali. Mengapa hal ini bisa terjadi? Psikolog Carol Dweck, penulis buku Mindset, menjelaskan bahwa banyak dari kita terjebak dalam apa yang disebut sebagai fixed mindset atau pola pikir tetap. Orang dengan pola pikir ini percaya bahwa kemampuan mereka sudah tetap dan tidak bisa diubah. Mereka melihat kesuksesan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan dengan segala cara, termasuk menghindari kesalahan. Berbeda dengan growth mindset, di mana seseorang percaya bahwa kemampuan bisa terus berkembang dengan belajar dari kesalahan. Ego memainkan peran besar dalam menciptakan fixed mindset. Mengapa? Karena ego tidak suka kegagalan. Ego membenci kelemahan. Ego ingin kita selalu terlihat sempurna. Ketika kita memiliki ego yang besar, kita takut terlihat bodoh, kita takut gagal di depan orang lain, sehingga kita lebih memilih untuk tidak mencoba hal baru. Ini adalah jebakan klasik. Daripada mencoba sesuatu yang baru dan berisiko gagal, kita memilih bermain aman dan tetap berada di zona nyaman. Tapi ironisnya, zona nyaman itu justru membuat kita stagnan. Ada sebuah studi menarik dari psikolog Stanford, Carol Dweck. Ia mengamati bagaimana siswa merespons tantangan. Siswa dengan growth mindset menerima tantangan sebagai peluang untuk belajar. Mereka tidak takut gagal karena mereka tahu bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Sebaliknya, siswa dengan fixed mindset menghindari tantangan. Mereka lebih memilih tugas yang mudah agar bisa merasa pintar. Ini menunjukkan betapa besar pengaruh ego terhadap cara kita menghadapi dunia. Ketika kita takut gagal, kita kehilangan kesempatan untuk tumbuh. Kita mulai takut mengambil risiko. Misalnya, seorang karyawan yang sebenarnya memiliki potensi besar mungkin ragu mengajukan diri untuk proyek besar karena ia takut gagal. Padahal, proyek itu bisa memberinya pengalaman berharga. Tapi karena egonya takut akan kegagalan, ia memilih untuk bermain aman. Ini adalah bentuk sabotase diri yang sering tidak kita sadari. Ryan Holiday menyebutkan bahwa ego bekerja dengan cara yang licik. Ia membuat kita merasa bahwa bermain aman adalah keputusan yang bijak. Padahal, bermain aman hanyalah cara ego melindungi dirinya sendiri. Ego tidak ingin kita gagal, karena gagal berarti mengakui bahwa kita masih harus belajar. Ego ingin kita terlihat sempurna di mata orang lain. Jadi, alih-alih mencoba hal baru dan mengambil risiko, kita malah bertahan di zona nyaman. Contoh nyata lainnya adalah di dunia seni atau kreativitas. Banyak seniman atau kreator yang berhenti bereksperimen setelah mereka mencapai titik kesuksesan tertentu. Seorang penulis, misalnya, mungkin takut menulis genre baru karena takut bukunya tidak laku di pasar. Seorang musisi yang sudah terkenal mungkin takut membuat lagu yang berbeda dari gaya musiknya yang biasa, karena takut penggemarnya tidak menyukainya. Inilah jebakan ego. Ia membuat kita takut untuk mencoba hal baru karena takut terlihat gagal di mata orang lain. Ego menutup pintu belajar. Salah satu efek paling berbahaya dari ego adalah kemampuannya untuk membuat kita berhenti belajar. Ketika kita mulai merasa bahwa kita sudah tahu segalanya, kita berhenti bertanya. Dan ketika kita berhenti bertanya, kita berhenti belajar. Ini adalah pola yang terjadi pada banyak pemimpin, seniman, dan bahkan pelajar. Bayangkan seorang pengusaha sukses yang sudah menghasilkan miliaran rupiah dari bisnisnya. Di awal perjalanan bisnisnya, ia banyak belajar dari buku, mentor, dan komunitas bisnis. Tapi setelah perusahaannya sukses, ia mulai merasa bahwa ia sudah tahu segalanya. Ia berhenti membaca buku, berhenti meminta nasihat dari mentor, dan menganggap dirinya sebagai satu-satunya pakar dalam perusahaannya. Ini adalah saat di mana kejatuhan biasanya dimulai. Seperti kisah Icarus dalam mitologi Yunani, saat seseorang terbang terlalu tinggi, sayapnya akan meleleh.
Ryan Holiday menyebutkan bahwa kerendahan hati adalah kunci untuk melawan ego. Kerendahan hati memungkinkan kita untuk terus belajar. Seperti yang pernah dikatakan oleh filsuf Stoik, Epictetus, orang bijak memiliki 2 telinga dan 1 mulut, jadi gunakanlah sesuai porsinya. Ini adalah pengingat untuk lebih banyak mendengar dan lebih sedikit berbicara. Ketika kita mendengarkan, kita belajar dari orang lain. Kita menyerap wawasan baru, pandangan baru, dan cara berpikir yang lebih baik. Sebaliknya, ketika ego menguasai kita lebih banyak berbicara dan lebih sedikit mendengarkan. Kita ingin menunjukkan betapa pintarnya kita, betapa banyak yang kita ketahui, dan betapa hebatnya pencapaian kita. Tapi siapa yang benar-benar belajar dari mendengar suaranya sendiri? Ryan Holiday menekankan pentingnya bersikap rendah hati, terlepas dari seberapa besar kesuksesan yang telah kita raih. Kerendahan hati bukan berarti merendahkan diri sendiri atau menganggap diri kita tidak berharga. Sebaliknya, kerendahan hati adalah pengakuan bahwa kita selalu memiliki sesuatu yang bisa dipelajari. Seorang yang rendah hati tidak takut mengakui kesalahan. Ia tidak takut menerima kritik karena ia tahu bahwa kritik adalah bagian dari proses belajar. Sebaliknya, orang yang dipenuhi ego akan terus membenarkan tindakannya meskipun ia salah. Ia akan mencari-cari alasan untuk membenarkan kegagalan, menyalahkan orang lain, atau menyalahkan situasi. Ini bukan hanya tidak produktif, tetapi juga menghancurkan diri sendiri. Ego menghalangi kita dari pertumbuhan, pembelajaran, dan kesuksesan yang sejati. Ia membuat kita takut gagal, menutup diri dari kritik, dan merasa puas terlalu cepat. Ia membuat kita percaya bahwa kita sudah tahu segalanya, padahal sesungguhnya kita baru berada di awal perjalanan. Untuk melawan ego, kita butuh kerendahan hati. Kita butuh keberanian untuk berkata, "Aku belum tahu segalanya, dan aku bersedia belajar dari siapa saja." Ego bukanlah teman, melainkan musuh yang tak terlihat. Ia hadir di saat kita merasa berada di puncak, dan diam-diam menarik kita ke bawah. Jika kita ingin terus berkembang, kita harus menjaga pintu pembelajaran tetap terbuka. Kerendahan hati bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kebijaksanaan. Seperti yang dikatakan Ryan Holiday, jadilah seorang murid seumur hidup. Sebab, saat kita berhenti belajar, saat itulah kita mulai kalah. Mengendalikan ego bukanlah hal yang mudah. Ego bersifat halus, ia menyusup ke dalam pikiran kita tanpa kita sadari. Ia membuat kita merasa lebih tinggi dari orang lain dan mendorong kita untuk terus mencari validasi dari luar. Namun, kabar baiknya adalah ego bisa dikendalikan. Tidak dengan menghilangkannya sepenuhnya, tapi dengan mengenalinya dan menempatkannya di tempat yang seharusnya. Salah satu cara paling efektif untuk mengendalikan ego adalah fokus pada proses, bukan hasil. Banyak dari kita terobsesi pada pencapaian akhir, piala, gelar, pengakuan, atau penghargaan. Kita menganggap bahwa sukses adalah saat orang lain mengakui kita. Tetapi, seperti yang diingatkan oleh Ryan Holiday dalam Ego is the Enemy, hasil hanyalah ilusi. Ketika kita terlalu fokus pada hasil, kita mulai mengejar validasi eksternal. Kita ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dianggap berhasil. Ini adalah perangkap. Sebab, saat pengakuan itu tidak datang, kita merasa kecewa, marah, atau bahkan merasa gagal. Sebaliknya, jika kita fokus pada proses, pada pembelajaran, pertumbuhan, dan perbaikan diri, kita akan selalu merasa cukup. Proses tidak pernah berakhir. Selama kita terus belajar, kita akan terus merasa puas tanpa perlu pengakuan dari orang lain. Cara kedua yang penting adalah tetap belajar dan jangan berhenti bertanya. Ego membuat kita merasa sudah tahu segalanya, tapi kenyataannya, semakin kita belajar, semakin kita sadar betapa sedikit yang kita ketahui. Ada sebuah pepatah dari filsuf Yunani, Socrates, yang berkata, "Satu-satunya yang aku tahu adalah aku tidak tahu apa-apa." Ini adalah pengingat bahwa kebijaksanaan sejati datang dari kerendahan hati. Belajar tidak hanya dari mereka yang lebih tua, tetapi juga dari mereka yang lebih muda. Seorang anak kecil bisa mengajarkan kita kesederhanaan.
Seorang junior di kantor mungkin memiliki ide-ide segar yang tidak kita pikirkan sebelumnya. Ketika kita berhenti belajar, saat itulah ego mengambil alih. Yang terakhir, jangan takut terlihat bodoh. Ini mungkin yang paling sulit. Sebab, ego membuat kita ingin selalu terlihat pintar, terlihat hebat, dan terlihat sempurna. Tetapi, kenyataannya, orang yang paling banyak belajar adalah mereka yang berani gagal. Bayangkan seorang anak kecil yang belajar berjalan. Ia jatuh berkali-kali, tapi ia tidak peduli terlihat bodoh. Ia terus mencoba sampai akhirnya bisa berjalan. Hal yang sama berlaku untuk kita. Jika kita terlalu takut terlihat bodoh, kita akan menghindari tantangan. Kita tidak akan bertanya di kelas karena takut ditertawakan. Kita tidak akan mencoba hal baru karena takut gagal. Padahal, keberanian untuk terlihat bodoh adalah langkah pertama menuju kebijaksanaan. Mengendalikan ego bukan tentang memusnahkannya, melainkan tentang mengenalinya dan mengendalikannya. Ego adalah bagian dari diri kita, tapi jangan biarkan ia menjadi pengemudi di kursi kemudi. Kita yang harus memegang kendali. Ketika kita fokus pada proses, terus belajar, dan berani terlihat bodoh, kita akan menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih rendah hati. Dan dari sanalah, kesuksesan sejati akan datang. Jadi, jika ada satu pelajaran penting yang bisa kamu ambil dari pembahasan ini, itu adalah bahwa ego adalah musuh yang paling berbahaya. Ia bukan musuh yang bisa kamu lihat dengan mata telanjang, bukan pula sosok di luar dirimu. Ego adalah musuh yang tumbuh dari dalam, diam-diam menguasai cara berpikir, mengambil keputusan, dan bertindak. Ego membuat kita merasa sudah cukup pintar, cukup hebat, dan tidak perlu mendengarkan orang lain. Padahal, di saat kita merasa paling tahu segalanya, justru disitulah kita paling rentan terhadap kegagalan. Ryan Holiday mengingatkan bahwa cara terbaik untuk mengalahkan ego adalah dengan terus belajar, terus bertanya, dan terus mengasah diri. Jangan pernah puas dengan pencapaian sementara. Tidak ada ruginya menundukkan kepala, mengakui kesalahan, dan tetap membuka hati untuk kritik. Karena pada akhirnya, yang menentukan seberapa jauh kita bisa melangkah bukanlah seberapa besar pengakuan yang kita terima dari orang lain, tapi seberapa besar kita mau tumbuh dan berkembang. Terima kasih sudah menemani dari awal sampai akhir, dan terima kasih buat kalian yang udah selalu dukung aku. Kalau kalian ada ide pembahasan buku selanjutnya, jangan lupa komen di bawah. Lalu like dan subscribe untuk lebih banyak pembahasan buku yang bisa merubah cara pandangmu terhadap dunia.